الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا صراطك المستقيم. إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat umur dan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita semua. Taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini. Sambil kita menunggu terbitnya matahari untuk melaksanakan sholat sunnah, kita lanjutkan pembahasan seputar kehidupan dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, kita akan memasuki bab yang baru setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab tentang cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan memasuki dan membahas tentang bab ma jaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang datang menyebutkan tentang surbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surban atau yang dalam bahasa Arab dinamakan imamah, disebut sebagai imamah karena ia menutupi hampir seluruh rambut kepala. Dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang umumnya menutup kepalanya dengan menggunakan surban atau imamah ini. Dan kalau kita lihat, hampir semua bangsa dan suku itu memiliki memang tradisi penutup kepala. Kalau orang Arab penutup kepalanya surban di masa itu. Kalau orang Jawa ada blangkon. Kalau orang Makassar apa namanya itu yang warna merah? Pasapu. Ya. Kalau orang Bugis mungkin ada songkok bone, songkok recak. Orang Melayu juga punya penutup kepala yang khas itu. Iya. Hampir setiap suku bangsa itu memiliki tradisi penutup kepala dengan budaya mereka masing-masing. Termasuk di Arab jamaah sekalian, mereka memiliki penutup kepala yang disebut sebagai imamah. Bagaimana hukum terkait dengan memakai imamah ini? Ulama kita sebagian menyebutkan bahwa asalnya kembali kepada asal hukum pakaian itu.
kita sudah menyebutkan jamaah sekalian tentang pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya mubah saja. Kembali kepada kita selera dan pakaian yang umumnya dipakai oleh masyarakat kita. Ya, kalau kita bahas dulu pakaian Nabi, baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baju Nabi itu modelnya, warnanya, bahannya tidak satu jenis. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai kamis atau yang kita kenal hari ini jubah. Kadang juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan dengan mantel, pakaian luar. Ya, karena sahabatnya kadang bawa oleh-oleh, mantel Romawi Nabi pakai. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian umumnya yaitu seperti pakaian ihram. Dan itu pakaian yang paling sering dan paling banyak digunakan orang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hanya 2 helai kain saja, satunya sarung, satunya rida penutup tubuh bagian atas. Jadi dulu orang itu kesehariannya pakai pakaian seperti kayak ihram itu. Kalau sekarang hampir tidak ada lagi orang Arab yang memakai pakaian seperti itu dalam kesehariannya, kecuali hanya saat ihram saja. Ini artinya aspek budayanya lebih kuat jamaah sekalian, karena ia menyesuaikan dengan perkembangan zaman jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang Arab sekarang umumnya memakai thawb, ya, memakai jubah tersetrika rapi, apalagi orang kayanya jamaah sekalian. Begitu juga dengan penutup kepala ini atau yang kita kenal dengan surban. Sehingga sebenarnya ulama kita mengatakan sebenarnya tidak ada yang bisa diklaim penutup kepala mana yang paling sunnah. Sebagaimana pakaian tidak ada yang bisa diklaim penutup pakaian yang mana yang sunnah. Ulama kita memberikan taujih pakaian yang sunnah, ya kalau kita simpulkan yang pakaian yang umumnya dipakai oleh masyarakat. Apa yang umumnya dipakai oleh masyarakat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi minimal apa yang pernah dipakai oleh Nabi itu menunjukkan kebolehannya. Karena tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang tidak dibolehkan. Jadi asalnya orang boleh saja memakai surban jamaah sekalian, tetapi tidak boleh diklaim bahwa inilah pakaian yang paling sunnah. Kemudian orang pakai songkok hitam juga mengatakan enggak, ini pakaian yang paling sunnah. Orang yang pakai songkok aji mengatakan enggak, ini yang paling sunnah karena susah ini. Harus haji dulu misalnya. Kalau masalah pakaian seperti ini jamaah sekalian kembali kepada kepantasan dan apa yang umumnya dipakai oleh masyarakat kita, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai surban jamaah sekalian. Pertama, tidak selalu. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai kolan suah dulu, peci dulu, baru kemudian melilitkan surban. Kadang-kala Nabi langsung memakai surban saja. Kadang-kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memakai penutup kepala. Apa dalilnya jamaah sekalian kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu memakai penutup kepala? Itu hadis tentang sahabat-sahabat Nabi yang tahu jumlah ubannya Nabi di kepala. Yang sekiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memakai penutup kepala, maka tidak ada sahabatnya yang tahu jumlah ubannya. Padahal banyak persaksian sahabat Abdullah bin Umar, Anas bin Malik dan yang lainnya menyebutkan tentang jumlah ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi-lagi terkait penggunaan penutup kepala ini jamaah sekalian menyesuaikan dengan kepantasan kita.
Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, iya, orang biasanya tidak menggunakan penutup kepala jamaah sekalian. Iya. Nggak pakai songkok misalnya, iya. Misalnya mungkin lagi jogging, iya, lagi berenang atau lagi main futsal, iya. Atau mungkin kondisi yang lain jamaah sekalian. Karena ada juga orang saking senangnya pakai penutup kepala. Iya, saya ada teman itu dia berenang pokoknya pakai songkok juga. Main bola pakai songkok dilentang mungkin karena ada cacat di kepalanya atau bagaimana jamaah sekalian. Ya, tapi kalau kondisinya normal, ya tidak harus, ya. Tidak harus selalu kita memakai penutup kepala. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang menyesuaikan kita tidak perlu memakai penutup kepala. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama jamaah sekalian, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Hamad bin Salamah wa hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' an Hamad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada peristiwa Fathu Mekah dan beliau memakai surban berwarna hitam. Hadis ini ada beberapa faedah jamaah sekalian. Yang pertama, Nabi pernah masuk ke kota Mekah dari Madinah dalam keadaan tidak ihram, dalam keadaan tidak umroh maupun haji. Ini juga dalil yang menunjukkan jamaah sekalian bahwa tidak wajib, tidak harus orang yang masuk kota Mekah itu harus umroh atau haji. Mungkin ada tujuan yang lainnya jamaah sekalian yang boleh saja. Seperti misalnya orang Arab Saudi, kadang mereka datang ke Mekah itu, dia datang sekedar mungkin untuk tanda tangan akad atau hanya mau ketemu dengan seseorang, lalu setelah itu kembali ke kampungnya, kembali ke tempatnya. Ia tidak sempat tawaf, sa'i dan menyelesaikan umrohnya jamaah sekalian. Ya, cuma kalau kayak kita orang Indonesia sayang, ya, kita sudah di Mekah tapi tidak umroh jamaah sekalian. Kalau orang Arab mungkin karena dekat, hari-hari mereka bisa pilih menyesuaikan jamaah sekalian. Tapi apakah orang yang masuk di Mekah itu harus umroh? Ya tidak harus. Tidak harus, apalagi kalau dia sudah pernah umroh sebelumnya. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama kita, ada yang mengatakan umroh itu wajib sama dengan haji sekali seumur hidup. Ada yang mengatakan sunnah. Tapi orang yang sudah umroh itu tidak harus kalau masuk ke kota Mekah jamaah sekalian, ia harus ihram. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah itu dalam keadaan tidak memakai pakaian ihram, tapi beliau memakai penutup kepala. Dan diantara mahdzuratil ihram yang terlarang dalam ihram bagi laki-laki yaitu mengenakan penutup kepala. Mau itu songkok, mau itu topi, mau itu helm, mau itu surban, ini diantara larangan ihram. Itu kan larangan ihram, ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan dan laki-laki. Yang laki-laki itu tadi jamaah sekalian, tidak boleh menggunakan penutup kepala. Di antara larangan ihram yang lain jamaah sekalian, yaitu tidak boleh memakai pakaian yang membentuk anggota tubuh, atau kita yang istilahkan di Indonesia tidak memakai pakaian yang berjahit. Tidak memakai pakaian yang membentuk anggota tubuh. Sekiranya ada yang mengambil inisiatif
dan kreatif. Kayak ihram model celana sama model baju, itu tetap tidak boleh jemaah sekalian, karena membentuk tubuh. Model celana kita model baju kayaknya lebih stylish kalau begini, tidak susah. Saya bawa ke tukang jahit kayak ihram dibagikan sama telepon. Ini masih ada 1 pekan ini keberangkatan ini. Kayaknya lebih bagus kalau ini kayak ihram. Saya model celana. Nah, sama model baju yang satu itu bagaimana? Saya tidak boleh jemaah sekalian, karena membentuk anggota tubuh. Di antara larangan yang lain jemaah sekalian bagi laki-laki dan perempuan, itu larangan memakai parfum. Pada saat kita sudah menyiapkan ihram, labbaik Allahumma umratan, kalau kita sudah melafazkan itu di bi'ali, di miqat makaninya, maka sudah berlaku larangan-larangan itu tadi. Sama dengan sholat jamaah sekalian, sholat juga ada ihramnya, makanya awalnya disebut dengan takbiratul ihram. Apa maksudnya ihram itu jamaah sekalian? Mengharamkan pada diri kita untuk sementara waktu hal-hal yang awalnya sebenarnya boleh. Apa yang diharamkan pada diri kita pada saat sholat jamaah sekalian? Makan. Asalnya kalau di luar sholat ya kita mau makan apa saja ya asalnya boleh. Kita mau minum ya boleh. Tapi kalau kita sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka untuk sementara waktu kita tidak boleh makan sampai kita tahallul. Tahallulnya sholat itu dengan salam. Kalau kita sudah salam, mau makan, mau minum, itu silahkan. Yang diharamkan juga untuk diri kita untuk sementara waktu pada saat sholat, melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, apalagi yang berlebih-lebihan. Padahal kita di luar sholat, ya bebas saja kita mau duduk, kita mau kayang mungkin, mau sit up, itu boleh saja. Tapi kalau sholat, gerakan kita hanya gerakan-gerakan sholat atau gerakan-gerakan yang sangat urgen dan tidak berlebih-lebihan. Padahal asalnya adalah boleh. Maka begitu juga pada saat orang ihram jamaah sekalian, ada hal-hal yang boleh bahkan berpahala sunnah, tapi untuk sementara waktu tidak boleh untuk dilaksanakan. Seperti itu tadi parfum. Parfum dianjurkan jamaah sekalian, di antara sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di antara hal yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah parfum. Bahkan Nabi punya tempat khusus syukka, tempat khusus untuk parfumnya. Saking senangnya Nabi dengan parfum. Tapi orang yang ihram jamaah sekalian tidak boleh untuk sementara waktu, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan sampai karena perjalanan dari Madinah ke Mekah misalnya 6 jam agak bau, kemudian ambil parfum kemudian semprot. Makanya justru disunnahkan sebelum ihram itu di hari keberangkatan mandi pagi, silahkan bersih-bersih. Kalau mau pakai parfum di badan. Jangan di kain ihram, dan jangan saat sudah melafazkan niat ihram. Nabi waktu mau pergi haji dan umrah seperti itu jamaah sekalian, beliau mandi. Setelah mandi beliau memakaikan parfum di badan beliau. Rambut beliau diminyaki oleh istrinya jamaah sekalian. Lalu kemudian beliau memakai pakaian ihram dan baru setelah itu berniat labbaik Allahumma umratan. Yang penting jangan di kain ihram jamaah sekalian, dan jangan setelah kita mengucapkan niat ihram. Ini diantara larangannya jamaah saya memakai parfum. Larangan yang lainnya baik laki-laki maupun perempuan memotong kuku dan rambut atau mencabutnya. Makanya juga disunnahkan di hari keberangkatan itu pada saat mandi atau setelah mandi dipotong memang yang mau dipotong. Dicukur memang yang mau dicukur. Jangan pada saat sudah niat, karena 6 jam capek juga talbiyah, orang sudah tidur semua di bus,
Tidak ada dibikin, diambil foto bukunya, maksudnya foto-foto buku di bus. Dan pernah kejadian seperti itu, ada seorang jamaah berapa kali pergi manasik, di antara Mahmudul Hotel Ihram, di antara larangan ihram itu foto buku. Yang jamaah yang sudah tidur, ya karena biasanya itu kan kita dari Madinah meninggalkan di Ali itu biasanya pas asar. Kita sampai di Mekah itu jam 9, setengah 9 atau biasanya jam 10 juga. Intinya setelah Isya. Ya. Di jalan orang-orang sudah tidur, jamaahnya sudah tidur, capek juga talbiyah. Ya, pembimbingnya juga istirahat. Ada tak tak tak. Pas dilihat jamaah sekalian, ternyata ada jawab perempuan itu tidak tahu apa lo bikin foto buku jamaah sekalian. Padahal berapa kali diulangi di manasik, di antara larangan ihram itu adalah foto buku jamaah sekalian. Barang ini di antara larangan ihram. Di antara larangan yang paling besar jamaah sekalian yaitu berhubungan badan. Pada saat orang haji, ihram haji dan sampai berhubungan badan sebelum tahallul tsani, itu hajinya batal, tapi ia harus tetap menyelesaikan dan wajib hukumnya untuk ia haji lagi tahun depannya. Ini larangan ihram yang paling besar ya mas. Padahal orang berhubungan badan suami istri itu berpahala kata Nabi, tapi tidak boleh untuk sementara waktu bagi orang yang ihram. Larangan yang lainnya masih menikah dan menikahkan. Ya, mungkin ada jamaah umroh mau ambil barakah, kapan lagi kita pakai pakaian ihram ini? Bagaimana kalau sebelum tawaf Pak Ustadz akan mimami dulu? Ini di antara larangan ihram. Nanti setelah tahallul, setelah dari tahallul, setelah sa'i dari Marwah, ya, karena mau merasakan bagaimana akad di depan Ka'bah. Nanti setelah itu, setelah jalan pulang ke hotel, singgah dulu di pelataran masjid akad. Imma sebelum ihram atau setelah ihram. Ya, apalagi kalau ternyata sama-sama jamaah. Bapak si lolongan di Madinah kayaknya bagus ini anak tadi kasih jodoh, kapan lagi kita di tanah suci ini? Oh iya, kayaknya cocok nanti sebelum kita tawaf di depan Ka'bah. Ini sepakatlah jamaah sekalian pada hari ini telah larangan. Nah, boleh yang penting nanti setelah tahallul atau mungkin di Masjid Nabawi sebelum ihram, atau menikahkan jamaah sekalian sebagai wali misalnya. Ya, nah itu juga tidak boleh. Yang terakhir di antara larangan ihram itu berburu. Ya, karena umroh di masa Nabi SAW itu perjalanannya saja pergi dan pulangnya bisa lebih dari setengah bulan jamaah sekalian. Nah, orang Arab dulu kalau bersafar itu nanti di jalan cari makan dengan berburu, cari mata air dan seterusnya. Beda dengan kondisi kita sekarang. Kalau sekarang luar biasa jamaah sekalian. Perjalanan cuma 5 jam dari Madinah ke Mekah. Kalau Nabi dulu 8 hari 8 malam. Kemudian apa jamaah sekalian? Makanan sudah tersedia di bus, lengkap dengan AC-nya. Bahkan sekarang banyak yang sudah pakai kereta cepat. Hanya 2 jam dari Madinah ke Mekah jamaah sekalian. Itu luar biasa, air melimpah. Ya dulu orang Arab jamaah sekalian paling susah air itu, apalagi kalau mereka mau bersafar jamaah sekalian. Ya, tapi semenjak Arab Saudi menemukan minyak, teknologi berkembang, air laut disuling, itulah kemudian yang dipakai didistribusikan ke kota-kota di Arab Saudi menggunakan pipa-pipa besar di padang pasir. Ya, makanya biasa kita itu kalau perjalanan tiba-tiba ada air mancur jamaah sekalian yang tinggi. Ya, orang biasa videokan ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di tengah padang pasir, ada air mancur, padahal pipa PDAM-nya Arab Saudi yang bocor jamaah sekalian. Karena itu tekanannya besar dan pipanya juga besar jamaah sekalian karena jaraknya jauh. Ya biasa kalau kita perjalanan itu entah ke kota lain di Arab Saudi di tengah padang pasir tiba-tiba ada
air mancur besar sekali, tinggi jamaah sekali itu karena pipanya Arab Saudi. Pipanya Arab Saudi bocor, tapi orang tidak tahu jamaah sekalian ini. Subhanallah, di tengah padang pasir ada yang mancur tinggi sekali, tanda-tanda kekuasaan Allah. Betul ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi itu air media air yang bocor jamaah sekalian. Karena kadang orang terlalu berlebihan kadang. Di Arab juga itu kalau biasa kena hujan, langsung rumput-rumputnya tumbuh jamasnya langsung hijau. Orang-orang Indonesia langsung videokan, kiamat sudah dekat, Arab sudah hijau. Padahal begitu memang Arab, kapan kena hujan sedikit saja langsung rumputnya hijau. Tapi kalau kena bilari matahari 3 hari, sudah kering lagi. Makanya setiap tahun itu narasi Arab sudah hijau, kiamat sudah dekat. Kapan Arab Saudi pernah kena hujan, jamaah saya beredar lagi di Facebook itu, kiamat sudah dekat, Arab sudah hijau. Tapi setelah 3 hari itu kering lagi jamaah sekalian. Ya, walaupun memang betul di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanda-tanda kiamat itu nanti kalau Arab itu sudah hijau. Ya, tapi jangan ditanzil. Ya, bahwa inilah yang dimaksud oleh hadis ini hijau ini. Padahal begitu memang di Arab kapan kena hujan sedikit hijau jamaah sekalian. Belum lagi kalau dijetel lihat landmarknya yang sepeda besar. Ini sepeda Nabi Adam ini. Karena dalam Islam posturnya Adam besar itu ada sepeda besar, tapi kayaknya ini sepedanya Nabi Adam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu tidak diriwayatkan perlu memakai sepeda. Bagaimana lagi dengan Nabi Adam jamaah sekalian? Ada saja kadang. Nah, itu diantara larangan ihram jamaah sekalian, berburu. Kalau sekarang sudah tidak terlalu relevan, karena tidak ada yang kita mau juga berburu. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi masuk ke kota Mekah dalam keadaan memakai imamah, memakai surban, kemudian imamatul sauda, beliau memakai surban berwarna hitam. Makanya ini yang kita sebut tadi. Orang yang pakai songkok hitam kalau mau mengklaim paling sunnah, maka dia juga bisa mengklaim Nabi itu surbannya warna hitam. Kayaknya yang sunnah ini, yang sesuai dengan sunnah ini penutup kepala warna hitam. Tapi kalau itu yang mau dipakai akhirnya bertengkar saja, tidak ada habisnya. Nabi juga memakai warna yang lain. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai imamah berwarna hitam bukan sebagai libasan ratiban. Apa itu libasan ratib jemaah sekalian? Kan ada namanya imam ratib. Ratib itu pakaian yang rutin. Makanya ada namanya imam ratib, imam rutin, imam tetap. Jadi di setiap masjid itu seharusnya ada imam ratibnya, imam tetapnya. Imam itulah yang menentukan kapan qomat dan seterusnya jamaah sekalian. Ya, kalau kita alhamdulillah sekarang karena sudah ada juga waktu disepakati bersama. Sekian menit setelah adzan qomat. Tapi sekiranya tidak ada jamaah sekalian yang memiliki otoritas untuk menentukan kapan qomat, itu adalah imam. Dan tidak ada yang boleh menjadi imam kecuali dengan seizin imam ratib di satu masjid. Ya, makanya kayak di Arab itu jamaah sekalian, meskipun yang datang di suatu masjid sesudais misalnya, yang memimpin Riasatul Haramain, memimpin ketua pengurus masjid Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, misalnya datang di kota lain ada masjid, dia tidak boleh ujuk-ujuk langsung jadi imam atau dipersilahkan oleh jamaah lain silakan jadi imam kecuali atas izin imam ratibnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada namanya imam ratib, imam tetap, ya bukan bawa tunjuk-tunjuk. Ya, alhamdulillah ya seperti di masjid kita ini ada imam tetapnya dan waktu qomatnya juga sudah diatur, ditentukan, sudah ada waktunya, timingnya. Jadi jamaah juga sudah mengukur. Dan ini diantara
masjid yang saya rasa di Kota Makassar ya luar biasa. Ya, jamaah yang mungkin di luar sudah sholat atau selesai sholat bisa ke Andalas. Sepertinya di Andalas belum komat itu. Karena jarak azan dan komatnya kayaknya ya lumayan sama dan jauh seperti itu jamaah sekalian. Jadi kayak saya kan tinggal nggak jauh di Kertos Unhas. Ya biasa saya sempat sholat sunnah dulu, baru sampai di sini tadi saya lihat masih ada 3 menit belum komat. Ya padahal kalau di masjid yang lainnya jamaah sekalian harus sholat sunnahnya itu di masjid jamaah sekalian kalau ada pengajian subuh biasa. Ya, harus sudah berangkat sebelum adzan subuh. Ya kalau di Andalas, ya biar sholat sunnah dulu di rumah setelah adzan dapat gitu. Sampai ternyata betul tadi saya lihat masih ada 3 menit. Ini bagus ya, harus ada alternatif masjid seperti itu, jangan sampai ada jamaah kalau berukhuwah kayak ukhuwah selesai sholat pergi ke Andalas belum dikomat itu. Ya, itu haknya memang imam khotib yang menentukan, yang penting jangan nanti matahari terbit baru komat. Nah, itu aliran baru apa lagi ini? Ada masjid di Barunda itu di Andalas, nanti terbit matahari baru komat. Nah, itu waktu subuh sudah habis. Ini bagus kalau ada alternatif seperti ini. Apalagi waktu subuh kadang ada orang mungkin kecapean, begadang, baru terbang naik kayaknya di ukhuwah selesai orang sholat. Apalagi di depan masjid raya di depan. Wah ada masjid di antara sebenarnya belum dikomat itu. Nah, ini jamaah sekalian, ini haknya imam khotib. Kalau sekarang ya, sudah ada pengaturan waktu. Nah begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surban warna hitam itu bukan pakaian rotiban, bukan pakaian tetap. Kadang-kala beliau tidak memakai, kadang-kala juga memakai, tapi warnanya berbeda-beda. Beliau juga pernah khutbah jamaah sekalian memakai surban. Iya. Kesimpulannya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memakai surban itu hukumnya boleh. Kembali kepada selera kita. Cuma itu tadi yang diingatkan ulama kita, jangan diklaim bahwa itulah yang paling sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, bagi orang yang memakai surban jangan menyebarkan hadis-hadis yang tidak benar tentang surban. Karena banyak sekali beredar hadis-hadis yang dipalsukan untuk memotivasi orang memakai surban. Di antaranya jamaah sekalian yang diingatkan oleh ulama kita, hadis yang banyak beredar, salatun bi imamatin khairun min 25 salatan bila imam. Salat memakai surban itu lebih baik 25 kali lipat tanpa salat memakai surban. Ini tidak ada asalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang lain, hadis yang beredar, Jum'atu bi imamatin khairun min 70 jum'atan bila imam. Satu kali sholat Jumat memakai surban lebih baik dari 70 kali sholat Jumat tanpa memakai surban. Nah ini banyak hadis yang akan beredar seperti ini jamaah sekalian. Ya, memakai surban bagus, boleh. Apalagi kalau motifnya karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dapat pahala karena cintanya kepada Rasulullah. Tapi jangan karena niat baik itu akhirnya dengan cara yang tidak benar menyebarkan hadis-hadis yang tidak pernah dikatakan sebenarnya oleh Nabi SAW. Karena tidak setiap quotes dan perkataan yang bagus itu bisa disandarkan kepada Nabi. Hemat pangkal kaya juga bagus, tapi tidak boleh kita mengatakan Nabi bersabda hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Tidak boleh, karena Nabi tidak pernah mengatakan itu. Atau yang banyak beredar itu utlubul ilm walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai di negeri Cina. Bagus jamaah sekalian, pokoknya belajar setinggi-tingginya. Sampai ke Cina sekalipun, ke Eropa sekalipun bagus, tapi tidak boleh. Nabi mengatakan tuntutlah ilmu meskipun sampai di Harvard.
bagus, tapi tidak boleh disandarkan kepada Nabi karena Nabi tidak pernah mengatakan hal tersebut. Oh, iya. Bagus saja jemaah sekalian, tapi jangan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak setiap sesuatu itu boleh disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu dulu kalau kita belajar ilmu hadis, itu dulu motifnya orang buat hadis palsu. Karena niatnya sebenarnya baik, mau memotivasi orang. Ya seperti tadi tentang sumpah, bagus motifnya supaya orang pakai sumpah. Kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tumbuh, maka dibuat, tetapi caranya yang tidak benar. Ada orang memotivasi untuk banyak membaca Al-Quran, maka dibuatkanlah hadis-hadis palsu jemaah sekalian. Siapa yang membaca misalnya surah-surah tertentu ini, maka akan mendapatkan pahala seperti ini. Qala Rasulullah SAW. Bagus motifnya supaya orang banyak mengaji, tapi menjadi tidak benar karena disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang tidak dikatakan oleh beliau. Ada motifnya seperti itu, motifnya baik. Kemudian jamaah sekalian, ada kadang memang kadang motif politik. Di masa dinasti Umayyah, itu dibuat hadis-hadis yang mengangkat tribes Umayyah. Nanti berganti lagi, dibuatkan hadis-hadis palsu untuk memuji klan tertentu, marga tertentu. Jadi dari dulu jamaah sekalian kadang dibuat hoax atau hadis palsu dan untuk mengangkat tertentu atau untuk mengangkat kebiasaannya, hobinya minum kopi, ngopi, maka dibuat hadis tentang keutamaan kopi. Padahal tidak ada dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pernah minum kopi. Yang ada Nabi itu sedang minum madu, sedang minum air rendaman kurma. Kalau kopi wallahu a'lam. Tapi akhirnya dibuatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meninggal yang di dalam perutnya masih ada kopi, makanya masuk surga. Ini hadis peminum kopi jamaah sekalian. Karena suka minum kopi, apa ya, supaya orang banyak juga ikut ramai. Atau mungkin di komunitas di Baruga ada kan penjaga ya, persatuan jalan kaki. Bagaimana supaya jamaah ini banyak jalan kaki? Dibuatkan hadis palsu seputar jalan kaki. Siapa yang jalan-jalan kaki setelah sholat subuh, maka semua hajatnya misalnya terkabul. Hadis Rasulullah SAW. Ini supaya menggait orang jamaah sekalian, dibuatkan hadis-hadis palsu jamaah sekalian. Begitu juga ada tentang motifnya politik atau hobinya, komoditasnya, atau memang motifnya sebenarnya positif tapi caranya yang tidak benar. Nah, ini yang diingatkan oleh ulama kita. Memakai imamah silahkan, boleh, bahkan bisa menjadi pahala, apalagi kalau motifnya karena ingin atau karena mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi jangan sampai tadi diklaim inilah yang paling sunnah. Kemudian yang kedua, jangan sampai menyebutkan hadis-hadis yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini diantara dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Jangankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Wali Kota saja kita pasukan tanda tangannya jemaah sekalian, itu pelanggaran fatal. Pak Gubernur kita pasukan tanda tangannya, apalagi sampai Pak Presiden kita pasukan tanda tangannya, itu pidana berat jemaah sekalian. Maka bagaimana lagi dengan orang yang tanda kutip memasukkan tanda tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, padahal Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Makanya ini penting, dan ini di masa kita relatif sudah tereliminir jamaah sekalian di era keterbukaan informasi. Sekarang kalau ada orang menyampaikan hadis, mudah langsung buka handphone,
Iya, langsung keluar jamaah sekalian. Kalau dulu orang dengar ceramah, orang kado-kado saja. Oh subhanallah, ya kalau minum kopi. Iya. Orang ada banyak jamaah sekalian dengar ceramah tentang keutamaan kopi. Nah besok minum kopi, tambah parah banyak. Gara-gara hadis palsu yang disebarkan jamaah sekalian. Kalau sekarang orang sudah kritis jamaah sekalian. Ada ustadz yang menyampaikan kok agak aneh ya, sudah cek saja. Ya, itu sudah keluar. Saya apalagi yang bisa bahasa Arab itu ada aplikasi-aplikasi hadis, bisa langsung dia runutkan jamaah sekalian. Siapa saja ulama yang meriwayatkan ini, apa status hadisnya. Kalau dulu orang susah jamaah sekalian. Pokoknya apa yang dia bilang ustadz di masjid itu nih. Tidak ada pembanding. Kalau sekarang jamaah sekalian ketemukan informasi, tidak boleh orang sembarangan ngomong. Orang bisa langsung buka internet, orang bisa langsung bandingkan. Ini bagus ya mas sekalian. Ya, orang lebih kritis. Kalau dulu ya banyak sekali hadis palsu beredar jamaah sekalian karena orang ya tidak ada informasi pembanding. Ya, apalagi dia tidak pernah misalnya membaca dan mengkaji hadis. Ya, tapi sekarang jamaah sekalian ya kalau ada orang menyampaikan udah langsung dicek. Belum lagi kalau orang buatkan lagi konten. Begini dan seterusnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bukan hadis kagak. Yang penting jangan karena hadis siapa yang mendengar di perutnya masih ada kopi maka masuk surga. Siapa yang minum kopi sementara pengajian tidak ngantuk itu bagus. Tapi jangan disandarkan kepada Nabi. Saya kira ini jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semangat dalam meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang beliau tuntunkan dan dijelaskan para ulama kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.